Chinese jajangmyeon. Chinese jajangmyeon. Good. Good. Nah, kalau di Korea jajangmyeon, jampok, tangsuyuk itu Chinese food, guys. Aneh banget ya. Aneh banget. Chinese food. Padahal di Chinese kayaknya nggak ada deh makanan kayak gitu. Yang Mimin samperin ini namanya Gogujang, spesialisnya Chinese food. Ini pork tapi ditulis beef. Mungkin sapi cebol kali ya maksudnya. Kita berdua pesen jajangmyeon dan tangsuyuk. Buat yang belum tahu, jajangmyeon itu mie yang dibumbuin dengan pasta kedelai hitam. Biasanya dimakan bareng tangsuyuk atau babi tepung yang dibumbuin kayak koloke gitu loh guys. Asli sih ini tuh enak banget. Warna hitam ini bukan terbuat dari kecap ya guys, jadi rasanya nggak manis, melainkan gurih. Bumbunya juga pakai bawang bombay yang dikaramelisasi. Dipadukan dengan saus asam pedas dari tangsuyuk, ini tuh pecah banget di lidah Mimin cewek. Dan babi tepungnya ini juicy dan juga crispy. Makanya pakai danmuji atau acar lobak. Biasanya warlock tuh makannya emang kayak gitu. Nah ini tuh masih menjadi misteri ya guys, kenapa jajangmyeon dan tangsuyuk itu disebut Chinese food. Kalau kalian tahu alasannya silahkan komen. Kambing yang baru aja disembelih langsung pada digantungin kayak gini guys. Langsung dipotong-potong terus disate. Ini tuh ciri-ciri sate kambing yang enak. Iya, mereka sih ngeklaim sate kambing mereka yang terbaik di Bandung. Jadi mending Mimin buktiin aja deh ke sate khas Abah. Pas masuk ke dapurnya, ruangan pemotongan kambingnya tuh ber-AC guys. Beneran sehigienis itu. Terus tempatnya tuh homey, asri, dan jadul gitu loh. Nyaman banget deh. Dan ini lokasinya di tengah kota Bandung. Terus bumbu-bumbunya kita bisa ambil sendiri sepuasnya. Nah, semua kambingnya tuh fresh banget ya, dipilih yang usianya muda. Terus mereka tuh buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Cocok juga tuh buat sarapan. Tuh satenya disajiin di atas hot plate yang meletup-letup guys. Yang ini sate kambing setengah kodi. Tuh ada lemak kambingnya yang krenyes-krenyes gitu guys. Dan kalau yang ini tuh sate sineret alias tenderloinnya kambing guys. Makan pakai bumbu kacang, potongan cabai, dan irisan bawang merah mentah yang banyak. Wah, bumbu kacangnya ini terbaik ya. Terus daging kambingnya tuh empuk, gak alot sama sekali guys. Dan yang Mimin suka aroma kambingnya tuh light. Kalau ada sate kambing udah pasti ada tongseng kambing. Ini tuh pasangan yang gak boleh dipisahkan ya guys. Dan gak disangka-sangka tongseng kambingnya tuh enak banget guys. Potongan dagingnya gede-gede, kuahnya berempah, cocok banget dimakan pakai sate kambingnya. Yang ini masak nasi goreng aja harus sampai kebakaran gitu guys. Dan emang bener sih nasi goreng kambingnya ini smoky luar biasa. Nah yang ini sop dengkul, kuahnya bening, seger. Dan dengkul kambingnya ini buset selembut itu, gampang banget copot dari tulang. Setelah makan perkambingan, segerin pakai es tape mereka yang super legi. Kalau main ke Bandung kalian wajib makan di sate khas Abah. Kalian kalau lihat kodok-kodok kecil gini geli atau malah kepengen? Kalau Mimin sih malah ngiler guys. Apalagi Swike Karanganyar di Cibadak ini yang makan tuh rame banget sampai berebut tempat duduk guys. Kalau soal kodok halal atau enggaknya Mimin kurang tahu ya. Kalian berdebat aja deh di kolom komen. Nah kodoknya tuh dimasak jadi macam-macam masakan. Ada yang goreng tepung, kecap mentega, sampai Swike kuah tauco. Jujur sih daging kodok tuh salah satu daging paling enak menurut Mimin. Kalian jangan bayangin bentukannya guys, biar makannya lebih enak. Aduh, makan pakai nasi anget sama sambal, mantep guys. Kodok tepungnya ini asin, gurih, enak banget. Dan ini yang menurut Mimin paling enak, kodok goreng cabai garam. Kodoknya nggak ditepung, dagingnya lembut banget. Dan bumbu cabai garamnya ini the best. Jangan lupa pesen yang Swike kuah juga dong. Tauconya mantep, gurih, nggak terlalu manis. Pokoknya kalau ke Cibadak wajib mampir ya. Cuman 1,7 juta aja bisa pesta Hanwoo beef. Kalau mau daging Hanwoo murah ya mesti ke Korea dulu lah guys. Tuh dibakarin langsung sama upahnya. Nah ini tuh nama tempatnya JD Barbecue yang ada di Itaewon. Denger-denger nih ya katanya Jungkook BTS tuh sering kesini guys, karena deket banget sama rumahnya. Iganya tuh gede-gede banget, gila dagingnya setebel itu guys. Ini tuh pesen paketan yang 1,7 juta dan itu udah puas banget bisa makan bertiga. Nah dagingnya tuh masih dipanggang lagi di depan kita guys. Dan ini manggangnya pakai arang. Dagingnya ini udah dimarinasi. Ya ampun, ini tuh dagingnya lembut, empuk, juicy banget. Dan yang bedain dari barbecue yang lain, daging-dagingnya ini tadi tuh udah diasap dulu baru dipanggang lagi. Makannya tuh paling enak pakai nasi dan kimchi guys. Ini kombinasi yang paling mantep sih, enak banget. Kimchinya asem, seger, dan alkoholik. Rasanya Mimin mau tinggal di Korea aja deh biar bisa makan Hanwoo beef setiap hari. Tuh kan 1,7 juta udah dapat sebanyak ini guys, termasuk murah banget kan. Dan ini iganya yang banyak lemaknya gitu loh. Begitu dimakan jus lemaknya tuh langsung moncrot di mulut Mimin guys. Terus juga masih ada seratnya gitu, khas Hanwoo beef. Di setnya ini juga udah termasuk kimchi jjigae yang ada dagingnya juga loh. Kalau ke Korea kalian wajib kesini. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys.
taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Makan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang, airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu mie-nya mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget, babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Roti banjir viral Bandung ini udah ada di Jakarta loh guys. Guys, Drang Baker udah buka di negara Blok M. Sakit. Mimin se-excited itu sampai jatuh. Yang di Blok M ini tempat dine-innya luas dan nyaman. Bakernya pada disekolahin sampai ke Jepang. Jadi resep dan tekniknya ini asli dari Jepang guys. Pastinya semua roti disajiin fresh. Dan kalau ada sisa roti, pas malam biasanya Drang Baker bagi-bagi roti di jalanan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi nggak ada sisa-sisa roti yang terbuang sia-sia. Tuh bisa lumer banjir kayak gini loh rotinya. Sesuai namanya, Nutellanya ngebom banget. Lanjut yang ini Greek yogurt cheesecake. Di atasnya caramelized. Dan karena ini pakai Greek yogurt, jadi ada asam-asamnya gitu. Ngeblend banget dipaduin cheese-nya yang lumer. Yang lumer-lumer lagi nih ada bas melting cake. Satisfying banget ya, pasti sendok, creamy, lembut. Dan semua tipe dessert di Drang Baker ini tuh nggak terlalu manis ya guys. Yang ini Hokkaido toast butter melting. Tuh lihat deh betapa creamy-nya. Terus di atasnya caramelized. Rotinya lembut, super buttery. Padahal bikinnya tuh tanpa pengawet dan tanpa pelembut. Bahan-bahannya impor punya guys. Jadi nggak heran kalau emang seenak itu. Ternyata Drang Baker juga bawa menu barunya guys, poloban tiramisu. Bedanya sama poloban lain, di sini tuh diisiin ice cream yang super creamy dan tebal. Buat warga Jakarta yang udah nungguin Drang Baker, cus buruan samperin ke Blok M ya guys. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsot. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Berburu makanan favoritnya warga lokal Korea sampai masuk-masuk gang gini guys. Nanti alamatnya Mimin spill di akhir. Sepi banget guys gangnya. Di tengah perjalanan ketemu Ajuma lagi masak. Yang ngantri semuanya warlock dan tulisannya ini cuma huruf Korea guys. Akhirnya setelah ngantri Mimin dibolehin masuk. Tuh Mimin disuruh duduk di lesehannya guys. Model bangunannya kayak hanok gitu loh. Nah kalau duduk lesehan sepatunya jangan lupa dilepas dulu ya guys. Tuh kaki kita masih tetap bisa selonjoran kok. Nah ini tuh namanya Eumyeong Baekdweji Gubbap. Gubbap itu sup babi. Dan pastinya gubbap yang ada di Korea tuh selalu hambar. Kaldu babinya berasa tapi hambar gitu loh guys. Di mejanya nggak ada garam tapi cuma ada udang rebon ini. Ternyata setelah dikasih udang rebon ini rasanya makin flavorful. Ada gurih-gurih
gurihnya gitu guys. Di dalamnya ini tuh ada samgyeopsal yang melimpah guys. Dan udah ada nasi putih yang dicampur jadi satu. Dan yang Mimin suka, Korea itu salah satu negara yang suka banget sama jeroan babi. Kayak di sini nih, gukbapnya tuh dikasih babat yang melimpah. Babatnya ya udah pasti babat babi dong. Ternyata Korea tuh nggak cuman surganya drama dan musik doang ya, tapi juga surganya babi. Terus di sini kimchinya tuh dapat kimchi daun bawang, sawi dan juga lobak loh guys. Kalau kalian ke Korea dan cari gukbap, mending langsung aja ke sini. Makan kaki sapi utuh berujung siap. Saking gedenya sampai jatuh dong. Ya ampun, sayang banget. Mimin ngajakin adek Mimin ke soto jadul Gragot Haji Yanto ini nih. Wih, antreannya panjang bener. Emang pas banget lagi makan siang sih. Di sini tuh sotonya cuma pakai kaki sapi. Tuh stok kakinya melimpah dan jumbo-jumbo banget ya. Kaki kanan semua, udah mini pedi, tatonya udah hilang. Ah, bisa aja sih abangnya. Emang bisa ya bedain kaki kanan dan kaki kirinya sapi? Nah, kuahnya tuh bisa bening atau pakai susu kayak gini. Dikasih potongan kentang, tomat, kecap, dan gak lupa emping. Terakhir disiramin kuah kaldunya. Lihat deh, ukuran kaki sapinya ini bener-bener raksasa banget. Teksturnya empuk, super lembut. Dinamain gragot tuh ya karena digrogot-grogotin gini loh tulangnya. Bener-bener segampang itu dong diprotolin. Kikilnya kenyal-kenyal, lembut pol. Adek Mimin aja yang giginya belum genep gampang banget tuh makannya. Jangan lupa dong makannya pakai nasi. Nah, yang kuah susu ini tuh rasanya lebih manis ya dan ada gurih creamy-nya gitu. Jadi mirip sop Betawi. Kaki sapi di sini emang the best ya, nggak bau amis dan yang penting nggak bau kaki juga. Yuk guys, cobain makanan Korea yang pernah viral di Indonesia, tapi Mimin cobanya di Koreanya langsung guys. Makan ceker tanpa tulang asli di Korea guys. Kalau mau cari ceker tanpa tulang, di sini tempatnya Taesong Gobeng Singsa. Bedanya sama di Indo, di sini tuh cekernya bener-bener gendut-gendut guys, kenyal-kenyal kayak full kolagen gitu. Disajiinnya di atas hot plate dan bumbu merahnya ini medok pedes. Kalau tteokbokki sih kayak sama aja ya guys kayak di Indo, cuman yang enak di sini tuh bisa pakai babi dan bisa minum soju juga. Di Indo gimana ya yang bisa kayak gini? Mimin juga cobain daecang alias usus sapi. Bedanya sama Indo, ususnya pas dipanggang tuh tetap gendut ya, walaupun agak alot sih kulitnya. Hayo, siapa yang inget Korean garlic bread? Akhirnya bisa cobain di Koreanya langsung. Dipanggangnya tuh dadakan. Panas. Panas. Tuh, krim di tengahnya tuh lebih banyak ya guys. Tapi rasanya biasa aja sih, nothing special. Nah, dulu bingsu tuh juga hits banget di Indo. Mimin cobain yang paling famous namanya sulbi. Secara potongan buah mereka emang lebih fresh dan gede-gede ya. Untuk rasanya ya sama aja sih guys kayak bingsu-bingsu Korea yang ada di Indonesia. Masuk ke per saltbreadan ada Jayondo. Yang ini tipe saltbreadnya tuh asin, buttery, dan airy. Kalau mau yang lebih crusty ada punyanya Soha Satpon. Saltbread yang terkenal di Indo sih bisa diadu loh guys sama kedua saltbread ini. Untuk kopi-kopi di Korea, Mimin akuin sih mereka tuh jago banget soal perkopian. Mau ngopi dimanapun selalu enak. Bahkan meskipun dikasih gimmick-gimmick boneka lucu kayak gini, cafe latte-nya selalu juara. Kafenya pun another level guys. Ini Mimin nyamperin cafe namanya Sanggup. Mereka kalau bikin cafe tuh cozy banget walaupun kecil ya. Di atas tuh kalian bisa nikmatin pemandangan Hanok Village kayak gini loh. Suasananya sepi, syahdu, tenang, dan yang penting cafe latte-nya ini ya ampun enak banget guys. Kalau Mimin punya rejeki, Mimin janji bakalan ke Korea lagi.